kita jadi pengusaha itu kecelakaan lah ya. Itu dari kuliah itu suka ngumpulin yang namanya brosur perumahan. Pelanggan kita itu ibu-ibu, orang tuanya. Konsumen kita anaknya. Sampai ke Malaysia dulu kita buka. Suatu hari saya tuh kenal dengan seorang ibu-ibu. Nah, dia cerita dia punya tanah. Tanahnya ini dia mau jual 1,6 M waktu itu. Saya nggak punya uang waktu itu. Tapi herannya ibu itu bilang, Pak, saya percaya sama Bapak bahwa Bapak bisa katanya ngurusin tanah ini. Di usaha pertama, jual tanah tanpa modal itu saya dapat untung 250 juta. Saya bilang tuh, saya bilang tuh keajaiban itu. Mau dong ibu itu tinggal di mana, Pik? Kalau masih apa bedanya manajemen atau ngurusin bidang pendidikan sama kuliner? Waduh. Alright, oke. Teman-teman sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Taka. Kali ini kita spesial. Spesial nih pasti pakai telur nih. Spesial pakai telur. Salah satu pengusaha kuliner, tambah lagi sekarang pengusaha edukasi, pendidikan ya. Nah, jadi termasuk pengusaha yang cukup lagi naik daun nih di Kota Palembang, kampung saya. Jadi kebetulan saya saat ini lagi main ke kampung saya di Kota Palembang, ketemu sama teman ini, jadi teman lama saya. Mas Ropik, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih. Tambah subur kayaknya. Alhamdulillah. Mungkin karena kurang gerak, karena lockdown. Banyak apa namanya? Banyak ngitung-ngitung duit. Iya. Kebanyakan nonton Netflix kali. Nonton Netflix ya. Pik, kita nih ngobrol saat ini santai aja. Oke ya. Gua kan tahu lo udah lama. Jadi kita ngobrolnya nyantai aja. Terus lebih kepada sebenarnya kan kondisi ekonomi Indonesia ini lagi turun ya. Officially namanya resesi. Betul. Officially namanya resesi. Kemudian itu mikronya juga banyak pengusaha, individu yang lagi susah. Betul. Kamu kan journey-nya itu dulunya sempat kerja juga, tak? Dari tempat kuliah kerja, masalah kan, habis kerja, kemudian sambil kerja, terus usaha juga, paralel kayak gitu. Sekarang udah murni pure pengusaha. Pengusaha. Kalau cerita dulu, Pik, sekarang punya usaha apa aja nih? Kalau dari dulu kan usaha saya itu tiga ya. Yang pasti kita punya di usaha pendidikan, kuliner, dan properti. Pendidikan, kuliner, properti. Nah, tapi memang properti ini memang 2 tahun ini vakum dulu. Slow down ya. Ya, karena kondisi properti memang lagi tidak memungkinkan. Jadi kita aktifkan di kuliner sama di pendidikan. Propertinya apa nih? Komersial atau residensial? Ya, kita dua. Pertama coupling tanah, kedua pembangunan rumah, developer. Iya. Sekarang jadi di hold dulu. Di hold dulu. Jadi sekarang fokusnya kepada pendidikan sama kuliner. Kalau pendidikan kan apa nih, Pik? Ya, kita punya jaringan namanya pendidikan itu namanya TK dan SD Khalifah. Oh, jadi TK sama SD. Iya, jadi TK dan SD itu TK itu jaringan. Jaringan kita tuh sudah punya hampir 80 cabang di seluruh Indonesia. Buset. Dari Aceh sampai ke Sorong di Papua. 80 cabang itu kantor pusatnya di sini atau gimana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Jadi kita ngambil franchise-nya kayak gitu ya? Ya, awalnya kita kan ngambil franchise saya, kemudian saya menjadi masternya. Master franchise. Nah, yang under kamu sendiri sudah berapa banyak? Di bawah saya itu 8 cabang. 8 cabang. Di Palembang aja atau? Di Palembang, kemudian ada 2 di Batu Raja. 2 di Batu Raja. Total murid berapa kurang lebih? Ribuan kali ya. Banyak lah ya. Banyak. Ribuan kali sekian rupiah banyak. Iya. Jadi bisnis yang anti resesi ini pendidikan, mau nggak mau orang tetap bayar. Betul. Tapi bikin BT itu orang tua murid sekarang. Karena zaman online kayak gini, fungsi guru itu kan digantiin sama orang tua. Jadi orang tua nggak sempat lagi. Kalau yang ibu rumah tangga biasanya masak, repot dia sekarang. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi kan karena pendidikan itu kan kalau TK SD kan agak unik. Jadi kita sering bilang secara marketing, pelanggan kita itu ibu-ibu, orang tuanya. Konsumen kita anaknya. Pelanggan ibu-ibu, tapi konsumennya anaknya. Anak-anaknya. Nah, beda kalau kuliner kan konsumen dan pelanggan orang yang sama. Tapi kita enggak. Jadi kita mesti memuaskan pelanggan, memuaskan konsumen juga. Jadi dua. Oke, itu pendidikan. Kalau yang kuliner ada apa ya sekarang? Nah, kalau dari dulu kita sama teman-teman kan awalnya dulu kita ngembangkan namanya pecel lele lela. Pecel lele lela. Dulu itu di tahun 2011, 2012 kita lumayan bagus dulu. Sampai ke Malaysia dulu kita buka. Oke. Nah, kemudian itu juga
Ya kegagalan kita juga. Karena mungkin lah berkembang terlalu banyak, hampir ratusan cabang. Lele-Lela itu memang inisiatifnya dari kamu atau kamu ambil franchise? Awalnya kan dari franchise. Dari teman juga franchise, tapi saya bergabung dalam timnya untuk mengelola. Mengelola itu. Jadi dari hampir 100 cabang itu, ya hampir sekitar 20%-nya saya yang kelola langsung dulu. Oke. Nah, kemudian karena terlalu besar, ekspansi terlalu besar, nah biasanya kita nyungsep gagal waktu itu. Jadi bubble gitu, pecah. Bubble. Gitu. Kemudian gara-gara itu kita buka yang lebih kecil. Rumah restoran-restoran seperti Roti Bakar Narsis, Martabak Kapten, kemudian Warung Golazo, Lela Kitchen. Banyak juga. Jadi kita buat yang kecil-kecil. Banyak ya, Bang? Banyak. Total udah berapa brand kira-kira ini? Mungkin sekarang kita yang sudah aktif itu ada 5 brand nih kita. Ada 5 brand. 5 brand. Apa aja tuh kalau boleh pakai? Roti Bakar Narsis. Roti Bakar Narsis aku tahu tuh di situ. Iya, itu punya kita. Martabak Kapten. Kemudian Lela Kitchen. Kemudian Kopi Kapten. Kopi Kapten dan terakhir adalah namanya Kapten juga nanti. Kapten juga. Saking banyaknya. Saking banyaknya lupa ya. Iya. Oke. Apa bedanya manajemen atau ngurusin bidang pendidikan sama kuliner? Waduh, itu jauh bener, jauh bener. Jauh bener. Sebenarnya kalau kita ngomong jauhnya itu jauh. Tapi sebenarnya kalau mau kesamaan tuh ada. Kalau kesamaan sama-sama ngurusin manusia. Oh gitu. SDM. Nah, cuma masalahnya kan kalau yang namanya kuliner itu kita menghadapi konsumen itu. Day per day, jam per jam, menit per menit. Kalau kuliner. Jadi misalnya nggak ada istirahat sama sekali. Nggak ada istirahat. Restoran buka gitu. Nah, itu jadi masalah. Misalnya kita restoran buka pagi jam 9, tutup jam 10. Misalnya jam 1, itu ada masalah tuh di dapur itu. Kita nggak bisa tiba-tiba usir semua orang, pulang. Kita tutup sejam itu nggak bisa. Nggak bisa push. Jadi harus the show must go on. Harus diberesin saat itu. Tapi kalau pendidikan kita bisa. Alasannya ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, nanti aja Senin gue beresin. Betul, bisa. Atau alasan misalnya ada meeting atau apa, kita bisa. Cuma kalau buat kuliner itu, terutama di dapur itu, kita kan ada risiko jam 11, jam 12, jam 1, nah itu kita nggak bisa. Tukang masaknya nggak bisa datang. Bisa seperti itu. Itu. Bisa misalnya kita kan misalnya buat makanan, nah tiba-tiba ada bumbunya yang salah. Nggak enak, orang komplain segala macam. Jadi kalau seandainya di bidang kuliner itu memang dia butuh fokus, pay attention yang harus diberesin saat itu juga. Karena kalau kita ngomong kuliner, inti dari kuliner itu adalah preparation. Prepare. Jadi 2 jam, 3 jam sebelum opening, itu harus semua udah prepare. Tapi ini lapor pajak semua nih, yang segala macam nih? Iya, lapor pajak, kita ikut lapor pajak. Aku soalnya ujung-ujung mau nanya soal omsetnya nih. Omsetnya kalau kuliner sekarang bisa sampai 1 M nggak itu per bulan? Dari 5. Kurang lebih seperti itulah. Belum lagi pendidikan ya. Wah. Pendidikan. Bisa dibilang jadi sultannya Palembang nih. Sultannya Palembang nih. Kalau jadi minta berkahnya juga. Oke, Pik. Aku kan dulu lihat kamu waktu kuliah dulu ya. Nah, gue lihat tongkrongan lu kuliah dulu nih. Kayaknya nggak ada profil jadi orang tajir. Betul. Wah, sorry bukan. Betul. Atau memang gue salah lihat. Jadi sebenarnya cerita dulu. Gimana sih sebenarnya kita mau orang bisa jadi sukses, jadi pengusaha sukses tuh apa sih karakter kualitas yang harus dipunyain oleh seseorang gitu ya? Ya, kalau dulu kan kita jadi pengusaha itu kecelakaan lah ya. Tapi kecelakaan yang membawa berkah ya kan. Kecelakaan yang bagus. Kecelakaan yang bagus. Dulu terus terang saya nggak ada cita-cita jadi pengusaha. Oh iya? Iya. Nah, tongkrongan lo tuh jadi birokrat masalahnya. Memang betul. Pegawai bank. Betul. Jadi memang dulu cita-citanya jadi usaha, bukan menjadi pengusaha. Memang ya menjadi direktur, kan pengen jadi pemimpin perusahaan. Gitu ya. Dulu kan namanya istilahnya eksekutif muda. Nah, itu dulu kan. Eksekutif muda. Nah, tapi kan ada sesuatu peristiwa atau kejadian itu yang membuat saya itu terjun ke dalam dunia bisnis. Waktu pertama kali terjun di dunia bisnis, cerita dulu nih. Iya. Apa sih yang dirasain? Maksudnya hambatan apa aja yang ada sih waktu itu kira-kira? Iya, dulu kan modal nekat aja. Modal nekat, dulu kan bingung kan. Mau cari apa, usaha apa, kan bingung dulu. Usaha apa. Nah, cuma dulu kan saya itu dari dulu, entah kenapa ya, itu dari kuliah, itu suka ngumpulin yang namanya brosur perumahan. Oke. Jadi dulu di kamar itu, di lemari itu, dari bawah sampai atas itu penuh.
brosur perumahan. Oh, memang lo punya passion di rumah kalau Betul. gitu, real estate ya. Jadi kalau dulu ke Jakarta tuh hampir kalau ada pameran di JCC, itu saya datang. Ngumpul, ya. Makanya dulu buka usaha, kita putuskan mainnya di properti waktu itu awalnya itu. Lo kan dari anak muda buka properti itu nggak gampang loh. Betul. Itulah sisi. Gimana ceritanya? Karena kalau properti itu kan modal modal uangnya gede. Iya. Satu, kedua modal kredibilitasnya siapa? Orang mau beli perumahan ini, mau beli rumah ini, siapa sih developernya? Betul. Kemudian banyak juga dalam tanda quote in quote mafianya juga banyak. Gitu. Gimana lo bisa masuk? Nah, itulah sering saya bilang itu keajaiban itu. Kecelakaan tapi keajaiban. Nah, jadi suatu hari itu tahun 2006 ya. Suatu hari saya tuh kenal dengan seorang ibu-ibu. Ini dari Jakarta, ibu-ibu itu datang ke Palembang. Oleh teman dikenalin sama ibu-ibu itu. Nah, dia cerita, dia punya tanah. Tanah lumayan luas. Tanahnya itu kurang lebih 2 hektar waktu itu. Nah, dia bilang tanahnya ini dia mau jual waktu itu 80.000 per meter. Jadi kalau 80.000 dikalikan 2 hektar itu kurang lebih 1,6 M waktu itu. Saya nggak punya uang waktu itu. Saya nggak punya uang sama sekali waktu itu. Apalagi 1,6 M zaman itu ya, gede. Tapi herannya ibu itu bilang, Pak, saya percaya sama Bapak bahwa Bapak bisa katanya ngurusin tanah ini. Nah, itu sejarahnya itu. Nah, saya bilang, Bu, saya nggak punya uang. Coba Bapak pikirkan gimana caranya. Setelah hampir seminggu saya telepon ibu itu. Dia kan tinggal di Jakarta. Bu, saya bilang, gimana kalau dari 2 hektar ini saya ambil setengah hektar aja. Jadi kurang lebih 5.000 meter. Dia setuju. Nah, kemudian 5.000 meter ini saya garis-garis, saya kaplingin. Jadi kaplingin untuk yang setengah hektar saya kaplingin. Dari kalau waktu itu dia jual 80.000, saya jualnya 125.000 per meter. Dinaikin hampir 50% lebih. Hampir 50%. Kemudian saya lepas sama teman-teman dan segala macam. Dalam waktu nggak sampai sebulan habis terjual. Jadi waktu itu dengan hal seperti itu, dijual tanah itu saya dapat untung di usaha pertama, jual tanah tanpa modal itu saya dapat untung 250 juta. Bener-bener tanpa modal. Tanpa modal. Modal hawa doang. Bener, tanpa modal. Gila ya, baik banget Tuhan sama lu ya. Nah, makanya dari 250 juta, ada yang saya sedekahkan segala macam, saya nemuin ibu itu lagi. Bu, masih ada kan sisa tanahnya, 1,5 hektar. Nah, boleh nggak saya beli? Oh, silakan Pak, emang saya pengen jual sama Bapak. Nah, sekali itu saya berpikir, kalau saya jual tanah untungnya sekitar seperti itu, saya pengen lebih besar lagi untungnya. Saya baca-baca, pelajari, saya harus bangun rumah. Makanya hampir sekitar setengah hektar plus 1 hektar kemudian saya buat perumahan. Itu kan sama sekali nggak ngerti tentang bisnis real estate. Nggak ngerti, modal nekat aja. Modal nekat ya, mesti kan banyak technical things ya di real estate itu ya. Betul. Atau misalnya beli tanah, tiba-tiba misalnya tanahnya tuh nggak bisa dibangun karena ada KDB, KLB segala macam. Nah, itu ya saya itu belajarnya dengan orang yang tepat. Untung ketemu orang yang tepat. Iya, saya bukan belajar sama orang properti. Saya belajar sama orang bank. Nah, jadi dulu saya punya kenalan kepala cabang sebuah bank di Palembang. Dia yang ngajarin. Saya datang sama dia, saya tongkrongin. Kenapa? Di bank itu kan sebenarnya semua usaha itu ada semua di bank. Karena ketika orang mau minjam usaha, itu kan analisa usahanya lengkap di bank itu. Saya belajar sama dia ngajarin gini. Kan masalahnya katanya cari dulu siapa yang mau beli. Kan tanah udah ada nih. Siapa yang mau beli? Tinggal masalah pendananya diajarkan. Jadi waktu itu langsunglah kita bangun rumah. Cerita yang 2 hektar itu habis. Habis terjual. Benar. Tanpa modal sama sekali. Tanpa modal sama sekali. Luar biasa. Mau dong ibu itu tinggal di mana, Pik? Kalau masih ada bisa tinggal ya. Itu tinggal di Jakarta. Di Jakarta boleh deh itu bukan rumah. Iya. Itu tinggal di Jakarta. Biasa ya kasih kepercayaan. Itu jadi ini itu apa? Saya bilang keajaiban waktu itu. Jadi luar biasa. Enggak ada orang zaman kayak gitu. Enggak ada. Susah banget deh. Luar biasa. Oke, dari situ kapan masuk ke bisnis kuliner? Oke. Nah, kemudian kan saya masuk properti itu 2007. Nah, itu bangun properti 2008 saya terkena masalah. 2008. Nah, 2008 kan ada krisis di Amerika. Oke, tahu. Krisis di Amerika. Nah, dulu saya bangun perumahan, kan minjem uang dari bank itu, kredit konstruksi. Di mana saya itu untuk ngangsur itu mesti menjual 1 rumah per bulan minimal. Untuk ngangsur 1 bulan per rumah. Nah, ketika di akhir 2008 jadi krisis itu kan tingkat suku bunga kan naik.
Nggak ada pembeli ya. Nah, bahkan waktu itu di Indonesia program KPR beli rumah itu ditutup. Oke. Jadi waktu itu sempat hampir 5 bulan itu nggak ada yang beli rumah. Itu subprime mortgage. Subprime mortgage. Subprime mortgage. Itu kan KPR Amerika lah ya. Iya, memang Amerika real estate ini kan sensitif banget ya. Betul. Baperan banget. Ini industri paling baper sedunia kalau Betul. real estate nih. Kejadiannya di Amerika, kita yang nggak tahu urusan di sini, kita yang kena kan kayak gitu. Nah, jadi hampir 5 bulan dulu kita nggak jual rumah. Jadi gara-gara hampir 5 bulan itu berdarah-darah cash flow kita. Bleeding bener, berdarah-berdarah. Nah, makanya dari situ, akhirnya kita masih berhasil keluar dari situ. Kita selesaikan proyek-proyek kita. Saya mikir, wah, memang properti ini untungnya besar, cuma resikonya juga luar biasa. Nah, di situ kuat-kuat jantung, nggak kuat-kuat modal. Betul. Repot ya. Nah, makanya di situ kita mulai mikir, bisnis apa yang kira-kira bisa. Ya, karena itulah masuk ke kuliner. Awalnya bukan kuliner. Bukan. Masuknya saya buat jaringan minimarket dulu awalnya. Minimarket. Minimarket. Kayak yang ada yang ngetop sekarang ini kan ada 2 brand itu. Iya. Dulu belum masuk dia. Belum masuk di Palembang. Saya belajar sama teman buat jaringan minimarket. Harusnya kamu gedein itu, jadi dia nggak bisa masuk. Iya. Nah, buat jaringan saya buat kan ada dua tempat untuk jadi percontohan itu. Nah, ternyata kan masuk ke retail tuh nggak semudah seperti kita bayangkan juga retail itu. Ada ilmunya sendiri, ada suka duka, ada ilmunya, ada challenges-nya sendiri. Iya. Jadi pas buka retail juga nggak jalan. Iya jalan, cuma tidak seperti yang kita harapkan. Seperti yang kita perkirakan. Betul. Nah, makanya kita masuk ke dunia pendidikan dulu. Oh, pendidikan, Mas? Pendidikan dulu. Buka apa waktu itu? TK dulu, TK. TK. 1 TK dulu punya. Kapasitas murid berapa? 50? 70? Nggak, kecil itu cuma 30 murid. 30 murid. 30 murid. Nah, ternyata kan di dunia pendidikan tuh lebih menarik dunia pendidikan itu. TK juga istilahnya peraturannya ininya juga nggak banyak. Lebih enak, kita lebih enak, kan? lebih enak. Kayak SD, SMP, SMA tuh lebih ribet. Betul. Kan, urusan perizinan segala macam. Iya, karena dengan pendidikan itu kita bisa punya jaringan. Nah, kenal sama orang tua. betul, segala macam. betul. Oke, masuk ke TK. Setelah masuk TK mana lagi? Nah, setelah masuk TK, saya kan masih kerja dulu. Nah. Setelah usaha itu jalan, Itu TK. kan ceritanya masih kerja. Waktu buka real estate itu pun masih kerja. Masih kerja. Masih kerja. Nah, kemudian karena mungkin awalnya kan usaha di luar kan sampingan. Kerja di kantor tuh utama. Iya. Nah, lama-lama yang sampingan jadi pemain utama. Karena lebih excited, lebih butuh Iya. pikiran. Istilah kalau anak-anak drakor itu bilang yang namanya second lead ini jadi main lead sekarang. Iya. Alright. Jadi yang utama gitu. Nah, akhirnya kerja kita di kantor itu nggak fokus lagi, kita sibuk di luar. Akhirnya di awal 2011 saya resign dari kerja. Resign dari itu. Setelah resign saya nikmatin kebebasan. Itu benar-benar berapa lama nikmatin, berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan makan tidur. Jadi setelah ini berhenti kerja, resign, saya jalan kemana-mana itu. Ke jalan ke Malaysia, ke Bali, ke Lombok, mana-mana jalan dulu, ke jalan-jalan. Iya, jalan kemana-mana. Pas kerja wah happy. Iya, happy banget, jalan-jalan itu. Jalan-jalan kemana-mana. Satu jalan. Sama. Nah, sampai setelah 3 bulan, suatu pagi saya bangun. Bangun kan, duduk. Terus mau ngapain akhirnya kan? Nah, kan bingung kan? Gak mungkin jalan-jalan terus tapi. Iya. Apa yang mesti saya lakukan ini apa gitu? Saya mesti ada sesuatu yang mesti saya lakukan. Nah, dulu kebetulan buka-buka majalah. Nah, kebetulan waktu itu terambil majalah namanya majalah Info Franchise waktu itu. Info Franchise. Info Franchise saya buka dulu. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa kalau mau franchise di Indonesia itu artinya ada 3. Jaringan pendidikan. Saya udah punya. Kemudian retail katanya. Saya udah main di retail, walaupun minimarket saya masih kecil. Yang ketiga katanya jaringan kuliner. Saya bilang saya belum masuk ini. Yang namanya jaringan kuliner ini. Langsung masuk pecel lele-lela itu? Enggak, makanya saya pilih beberapa usaha saya cek. Saya pilih beberapa usaha itu saya hubungi satu-satu. Jadi ada 5 usaha kuliner saya hubungi satu-satu. Saya datang ke Jakarta. Saya datang ke kantor mereka, wawancara sama mereka. Akhirnya terpilih, waktu itu saya ngambil pecel lele lela. Nah, pecel lele lela diambil kan? Nah, saya tanya dulu, ini ceritanya, tanya sama temen itu, pecel lele lela itu, ya kan? Itu paling besar berapa
Dia kan sudah jalan hampir 5 tahun waktu itu. Okay. Berapa omset paling besar? Oh, Oleh-oleh paling besar itu di Margonda Depok. Dia bilang, saya bilang berapa omsetnya itu? Ya omsetnya itu katanya ya sekitar 7 sampai 8 juta per hari. Oke, 7 juta. Ya, jadi kurang lebih 200 juta. Kali 3 ya. Oke, saya bilang saya buka di Palembang. Saya cari daerah yang strategis. Jadi istilahnya tabungan apa simpanan tuh masuk semua. Masuk semua ke situ. Jadi dia bilang 7 sampai 8 juta. Saya bilang kalau saya itu mungkin di bawah lah ya, di bawah. Apa yang terjadi? Ketika pembukaan itu, kita langsung di hari pertama itu 17 juta. 17 juta? 17 juta di hari pertama. Di hari pertama. Sampai kita di berapa minggu kemudian sampai 25 juta per hari. Buset. 25 per hari, 25 kali, bisa 750 juta? Bisa, waktu itu. Per bulan? Iya. Wah, makanya kita langsung besar waktu itu. Nah, makanya saya ngomong lah sama mereka, karena besar, saya bilang, saya nggak mau ini. Cuma jadi sekedar franchise biasa. Gue mau jadi bagian dari master. Dari bagian dari ini. Master franchise. Iya, jadi katanya untuk pemegang wilayah, saya pengen wilayah yang lebih besar. Nah, itu sejarahnya. Makanya saya bergabung di manajemen lebih besar untuk ngurusi beberapa cabang. Nah, setelah itu kita buka beberapa cabang-cabang yang lain. Sampai waktu itu, yang di Malaysia pun, yang mau buka cabang di Malaysia pun belajarnya ke Palembang. Malaysia berapa cabang waktu itu? Waktu itu di Malaysia sampai 4 cabang. Ada di Shah Terus Alam. ada satu dan lain hal, bisnisnya turun. Betul. Nah, dulu itu kan kecepatan bisnis kita buka cabang itu tidak diikuti oleh kecepatan SDM yang memadai. Oke, klasik nih, masalah klasik. Betul. Aku pernah lama di bisnis development, Iya. jadi ngerti itu. Jadi kalau kita punya franchise, yang jadi franchisee kita tuh orang yang ngambil franchise sama kita kecewa. Betul. Karena support dari kantor pusatnya minimal sekali. Betul. Kemudian karena minimal dia semau-maunya. Jadi Betul. standar pelayanan juga turun. Betul. Lama-lama brandnya jadi rusak. Betul. Jadi kan di beberapa wilayah di Sumsel kan orang ngambil pecel lele itu sama kita. Nah, dari pusat Jakarta sendiri nggak tutup, nggak ngejar. Kita stok manager yang berkualitas terbatas. Kemudian masalah standarisasi. Nah, dari situ mulai anjlok dia itu. Nah, anjloknya di situ. Tutup semua tuh sekarang bisnis pecel lele lela. Nah, kalau yang di saya sama yang itu udah tutup. Cuma paling tinggal 1 atau 2 cabang aja di Jakarta. Tapi itu juga mungkin nggak bertahan lama. Nah, belajar dari situ, kemudian saya buat brand sendiri. Pecel lele juga? Bukan. Kita buat brand sendiri. Waktu itu dari kopi, roti bakar nasi. Kita buat brand sendiri. Kita bangun brand sendiri, terutama misalnya martabak. Kita sampai di Sulawesi martabak kita. Yang sekarang yang martabak sampai Sulawesi itu franchise-nya di Franchise. Itu punya saya franchise-nya. Jadi martabak Kapten itu kita franchise kan. Saya yang pegang franchise. Total kalau yang martabak Kapten? Belum banyak sih, paling cuma 10 cabang. 10 cabang. Kalau orang Sultan yang ngomong 10 cabang belum banyak 10 cabang. Kalau gua punya 10 cabang juga bisa hidup. Ya. Jadi memang kita bangun dulu kuliner itu. Nah, memang utamanya kuliner itu penyiapan tim itu. Gitu ya. Nah, itu yang kalau kuliner ini manajemen manusia sebenarnya ya. Betul. Nah, makanya kan sekarang kan seperti abnormal itu kan. Normal kan yang pendirinya kan si siapa? Rex Marindo. Si Rex. Nah, itu kan anak orang Palembang itu. Bapaknya kan kerja di PTBA. Nah, itu dia memang dari awal dia sudah bangun akademi itu di Bandung. Oke. Untuk menyeimbangkan kejaran antara SDM dengan cabang yang mau buka. Makanya seperti abnormal itu, dia sekarang hampir berapa puluh cabang, dia tahan untuk jangan buka. Karena selama SDM belum siap. Dulu kita nafsu. Kita buka-buka aja dulu. Jadi sebenarnya terlalu besar dengan terlalu cepat itu juga nggak sehat. Nggak sehat. Bisa cerita nggak pengalaman paling pahit tutup sana tutup sini di bisnis kuliner nih, Pik? Yang pernah yang kamu alamin sampai aduh merasa gila ya bisnis ini capek banget ya. Iya. Pernah nggak? Apa misalnya hilang duit mungkin banyak banget atau aduh kayaknya gua fuck up banget nih sama masalah ini. Bener-bener paling berat yang selalu diingat waktu masalah kuliner nih apa? Ya, pertama kita 2. Jadi dulu memang ada beberapa cabang itu, ya kita berhadapan dengan ini. Dengan orang yang buka cabang, franchisee kita. Nah, itu kadang-kadang franchisee itu, mereka tidak punya bekal ilmu yang memadai. Nah, sehingga sering bentrok sama kita itu. Jadi kita sebagai orang yang punya master franchise, kemudian orang yang buka franchise itu merasa
dia kadang-kadang lebih pintar. Betul. Jadi banyak berdebat sama mereka, habis waktunya di situ. Betul. Karena kan di Indonesia kan istilah katakan franchise ada dua lah ya pelaksanaan di lapangan. Ada seperti namanya, kita boleh sebut merek lah ya, misalnya Indomaret, Alfamart yang punya ngambil franchise kan duduk manis saja. Suruh manajemen dari pusat jalankan. Jadi semuanya hampir ya autopilot lah berarti itu. Nah, tapi kan dulu yang kita jalankan tidak seperti itu. Cuma D per D-nya untuk ngurus masalah promosi dan segala macam dari franchisee kita. Oke. Nah, di situ muncul masalah. Jadi banyak waktu itu istilah katanya banyak berantem lah ya waktunya. Betul. Banyak berantem ya sama orang ya kayak Betul. gitu. Nah. Apalagi kalau seandainya orang yang ngambil franchise itu demanding ya. Banyak maunya gitu. Betul. Apa lagi? Karena seperti ini. Kan dunia kuliner itu ada namanya 3 bulan awal yang menentukan. Jadi memang maksudnya? Jadi di 3 bulan itu omsetnya memang naik. Oke. Karena orang rata mungkin pengen tahu, penasaran. Iya. Naik ya? Naik. Jadi kan kalau dia naik, nah kemudian ketika dia naik dia 3 bulan itu turun. 3 bulan berikutnya turun. Nah sebenarnya turun itu yang normal itu normal. Oke. Ketika dia turun, dia mencapai omset, nah itu yang normalnya sebenarnya. 3 bulan ini namanya kita bilang omset semu. Semu ini. Oh, yang awalnya semu? Awalnya semu. Semua usaha itu seperti itu. Boleh lihat brand-brand besar juga di awal buka juga rame. Euphoria. Kita sering ingatkan, 3 bulan awal ini bukan patokan, ini bukan standar. Ini cuma masalah blessing berkah aja, tinggal kita masalah main promosi aja. Begitu 3 bulan, kita akan mencapai omset yang sesungguhnya. Karena orang udah nggak penasaran lagi, nggak tren lagi. Betul. Lah kita akan mencapai omset normal. Nah, kadang-kadang para franchise ini begitu mencapai omset normal, dia selalu dibanding-bandingin di omset 3 bulan itu jadi patokannya. Jadi begitu turun, dia merasa kecewa. Padahal kita sering bilang. Dia makanya ketika kita misalnya berdebat, berdiskusi, mereka selalu pakai, tapi Pak, dulu ketika kita buka, kita tuh tinggi banget. Itu yang dipakai. Jadi kalau bisnis kuliner, Pik, apa sih kunci sukses faktornya tuh misalnya? Apa aja sih yang dibutuhkan seorang pengusaha kuliner? Ini kan banyak nih adik-adik terutama nih yang baru tamat kuliah, mau kerja, sekarang banyak perusahaan yang nggak buka lowongan, mau buka usaha kuliner, semangatnya luar biasa, tapi kadang-kadang nggak ada ilmu, nggak ada skill, nggak ada networking, nggak ada modal kapital uangnya juga besar. Mungkin dengerin dari Kak Ropik, gimana? Apa sih kira-kira tips and trick? Kalau di kuliner tuh kalau saya boleh bilang satu kata, kunci sukses itu cuma satu, quality. Quality itu adalah kunci. Kualitas makanan kita, kualitas pelayanan, kualitas tempat, jadi quality. Jadi dia harus punya kualitas. Oh, bukan hanya rasa ya? Bukan hanya rasa, tapi juga kualitas dari sada pelayanan. Apa aja yang bisa didetailkan kalau baik? Pertama rasa harus pasti. Kalau rasa itu kita nggak bilang rasa ya, tapi kita bilang biasanya dengan bahasa yang lebih umumnya itu kesan pertama. Kesan pertama itu bukan hanya rasa, tapi ketika orang datang disambut. Nah, ketika dia masuk mungkin ruangan itu dingin, dia terasa sejuk. Ini belum makan dia. Pelayanannya ramah, itu udah kesan pertama. Sampai dia mencip itu. Itu yang menentukan sukses tidak suksesnya suatu bisnis kuliner. Betul, itu kualitinya itu. Ini luar biasa ya. Jadi sama aja kayak bisnis teknologi. Betul. Di teknologi kita bilang namanya itu customer journey. Iya. Kalau customer journey itu kayak misalnya saya mau beli barang di Amazon, misalnya kan mau beli buku di Amazon. Iya. Oke, saya buka website www.amazon, cepet keluarnya. Betul. Dibanding sama website yang lain, gitu ya. Betul. Buka, saya ketik buku, walaupun nama pengarangnya mungkin in English ya, itu kita typo ya, salah, dia tetap keluarin. Betul. Kemudian kita beli, nah ini problem, bayar pakai kartu kredit, flawless banget. Betul. Kemudian sampai di rumah juga aman. Betul. Itu namanya customer experience. Betul. Jadi sama aja ya bisnis tadi ini, nggak peduli bisnis kuliner yang masih konvensional, masih bukan digital, sama bisnis digital sama ya, ada customer experience nomor 1. Iya, makanya di awal-awal kita buka kan kita sering testing. Kita bayangkan konsumen itu kita testing, suruh teman kita masuk. Nah, kemudian dari sampai selesai 1 jam lah. Kita nanti itu apa yang kekurangannya, kita coba lagi besok. Mungkin dari pertama kali dia parkir. Dari pertama kali parkir. Tukang parkirnya gimana? Betul. Tukang parkirnya sembarangan. Itu. Tukang parkir mesti karena kan makanan itu enak, tapi kalau orang tuh dari masuk udah emosi, ya kan udah berantem sama tukang parkir kan. Terus ketika masuk mungkin maaf kata misalnya
waiternya, sisiran rambutnya nggak rapi gitu loh. Bau. Nah itu. Jadi quality, kita bilang quality. Jadi quality semuanya sampai ke terakhir. Sampai terakhir dia bayar, balik lagi ke mobil, tukang parkir. Jadi berawal dari tukang parkir, berakhir di tukang parkir. Betul, selamanya itu. Itu kita mesti minimal kalau yang baru buka itu 2 minggu tuh kurang masih untuk testing. Tes. Nah, maksudnya testing ini belum dibuka untuk umum. Belum dibuka untuk umum. Nah, ini tapi ini teman-teman aja diundang. Nah, iya, ini yang jadi masalah di teman-teman kuliner. Jadi karena nafsu, pengen buka cepet, belum sempat di testing semuanya, langsung buka. Makanya banyak kekurangannya. Karena berasa masak yang enak. Rasanya betul. Enak. Setiap kali gue masak, orang bilang muji gue. Betul. Besok langsung buka. Betul. Gitu. Karena ketika krusialnya 3 bulan itu orang mau coba, dia kecewa, dia nggak bakal ngulang lagi. Makanya kan di bukunya ada buku yang namanya Casing the Chasm, yang menyeberangi jurang. Itu kita bilang 3 bulan. Nah itu 3 bulan itu namanya early adapter. Nah, sebelum dia masuk ke situ. Makanya 3 bulan itu menentukan. Mediumnya tuh titik impasnya tuh setelah 3 bulan sebenarnya. Setelah 3 bulan kita bisa lihat. Itu real omsetnya tuh di situ. Bisa di situ. Jadi setelah 3 bulan terus naik lagi ya masih bagus. Jadi bisnis kuliner nih kata kuncinya quality. Pertama quality rasa, mulai quality pelayanan, quality semuanya ya. Semuanya. Di detail satu-satu. Selain quality, tadi kan kamu sering ngomongin masalah people management. Betul. Ya, kan? Bisnis kuliner tuh people management. Betul. Bisa cerita nggak, Pik? Iya, terutama kan masalah people management karena kan ya kita kan terus terang yang masak itu kan manusia. Oke. Kita kan sering denger lah ya, lucon ya, humor kan katanya. Ini kasinan nih, lu mau kawin ya gitu kan. Nah, kita kan seolah-olah tidak seperti itu. Tapi itu bisa dites. Ketika yang tukang masak ini, itu ada problem, itu masaknya emang kurang enak. Lagi berantem sama istri. Iya, itu walaupun itu kita bilang joke, atau lelucon, atau anekdot, atau humor, kenyataan di lapangan itu benar. Pusing ya? Pusing. Dia punya masalah langsung berimpact pada bisnis kita dong. Iya, makanya kan, maaf kata kan zaman sekarang tuh, misalnya dia lagi masak kan, atau lagi senang, dia buka HP. Mungkin lihat sosmed, ada sesuatu yang tidak menyenangkan dia. Bete dia itu, nah itu berpengaruh. Masalahnya jadi masa itu. Jadi apa namanya, jadi pedes emosi. Kemudian juga ke waiter, pelayanan juga. Waiters juga, kalau dia lagi bete atau apa itu berpengaruh. Jadi waiters itu harusnya nggak boleh pegang-pegang handphone. Nggak boleh pegang handphone dan segala macam. Dia harus tetap kita zihirukan istilahnya itu. Masalah yang paling sering dihadapi di bisnis kuliner yang berhubungan sama people management itu apa sih sebenarnya? Ya. Jadi gini. Paling sering ketemu. Kita kan sering bilang, misalnya Anda buka bisnis kuliner, tiba-tiba omsetnya turun. Oke. Itu pasti ada masalah di manusianya. Udah pasti itu. Itu ya? Pasti. Bukan dirasa? Bukan dirasa. Oke. Jadi kalau kita udah paham, gitu omset kita turun, jatuh, ini ada masalah di manusia. Ngetrace-nya gimana tuh? Kita kumpulkan semuanya. Dari dapur dan segala macam, kita lihat prosesnya, ada masalah apa di situ. Nah, ada masalah. Diaudit satu-satu? Diaudit satu-satu. Dari depan? Dari depan. Dari yang greeting? Betul. Dari yang waitress welcoming? Kemudian yang kasih menu? Betul. Yang nyatet? Betul. Gitu ya? Biasanya manusia yang jadi masalah itu. Jadi masalah manusia itu jadi harus diselesaikan. Kalau orang Padang bilang kalau seandainya masakan yang enak beritahu teman, kalau tidak enak beritahu kami. Restoran Padang. Betul. Yeah. Nah makanya kita ya mulai. Nah, makanya kan bagaimana seorang manajer itu dia bisa. Jadi dia harus menyelami benar ke kehidupan karyawan, jika ada masalah dibantu, motivasi dan sebagainya. Ini kan assuming that kamu kan kapitalnya udah gede. Yeah. Nah sekarang nggak semua orang punya privilege kayak kamu. Betul. Misalnya ini kondisinya saat ini ada orang, gua terpaksa harus berbisnis kuliner. Oke. Gua nggak punya privilege nunggu 2 minggu untuk ngetes, mati gua. Yeah. Modal gua habis, ya ada. Paling cuma modal gua sedikit sekali. Jadi apa yang harus gua kerjain, misalnya dengan modal yang sangat minimal, katakanlah, tapi gua masaknya enak nih. Yeah. Masakan gua tuh enak. Dengan modal masakan yang enak, modal uang yang sedikit, kira-kira tips dari the best thing yang bisa dikerjain oleh orang itu kalau mau masuk bisnis kuliner gimana, Pik? Saya tetap pengusaha kecil, saya sering bilang, saya tetap di awal bilang bahwa 3 bulan pertama itu menentukan. Kalau 3 bulan pertama usaha kuliner Anda sepi, tutup aja. Gitu ya. Ya.
Tapi Pak kan 3 bulan sepi tutup gimana? Makanya perlu persiapan dan ilmu. Sekarang itu di luar itu yang bisa masak enak tuh banyak. Oke. Yang bisa masak enak banyak, enak banget tuh lebih banyak lagi. Yang masak enak itu banyak, yang masak masak enak banget itu lebih banyak lagi. Oke. Sekarang boleh dikata yang masak tidak enak tuh nggak ada lagi. Oke. Jadi makanan tidak enak tuh nggak ada lagi. Value proposition bukan suatu keunggulan lagi. Bukan. Terus kan orang sombong, saya bisa masak ini. Buka aja YouTube, masak nasi goreng, masak pindang, masak pempek, ada semua di YouTube. Oke. Rahasianya segala macam, nggak ada lagi yang rahasia. Oke. Kan kadang-kadang kan masih sekarang, oh ini rahasia warisan leluhur tuh nggak ada. Semuanya sudah terungkap. Iya, jadi kalau masalah rasa dan segala macam, makanya kita mesti belajar sekarang ya, terutama masalah branding. Oh, jadi sebenarnya kalau branding ini lebih tinggi nih levelnya, Pik. Aku kasusnya katakanlah misalnya ini kasus, ini studi kasus lah ya. Studi kasus seorang mahasiswi taman kuliah mau buka usaha kuliner, ada duit sedikit. Katakanlah ada tempatnya juga nyewa gitu. Nah, apa yang harus dia lakukan sebenarnya selain memang masakannya enak? Apa yang harus dia? Maksud saya branding itu bukan branding yang tinggi ya. Dia dari awal dulu misalnya masalah yang mungkin kecil tapi penting. Pemilihan nama naming ya. Nama usaha yang gimana ya? Iya. Pemilihan warna. Oke. Misal dia paham apa warna-warna yang diizinkan dalam dunia kuliner, paham apa warna-warna terlarang dalam dunia kuliner. Warna terlarang apa sih? Ya misalnya warna biru. Biru nggak boleh. Ya biru atau warna apa atau apa. Nah itu kan. Nah itu dia mesti belajar hal-hal itu. Oh, jadi branding penting. Penting. Walaupun dia katakanlah bisnis kulinernya kecil. Betul. Jadi maksud saya itu kita jangan lagi excuse bahwa usaha saya kecil enggak. Branding yang pengalaman tuh banyak itu di YouTube, dia harus belajar ke situ. Oh, belajar sendiri aja ya. Iya. Branding branding kuliner. Udah yang sederhana aja, yang bukan yang penting. Masalah media perlu juga berarti. Masalah harga. Harga kan sekarang kan mudah sekarang masalah harga. Misalnya masalah harga, saya pengen tahu nih masalah harga, kan tinggal buka aja misalnya ojol misalnya Grab sama Gojek kan terlihat semua tuh masalah harga produk orang lain. Nah, kalau entry level yang baru mau masuk, misalnya sudah ada kompetitor, biasanya enaknya gimana? Di bawah. Oke. Nah, jadi kita tahu nih, kan sekarang udah enak ya zaman milenial udah enak. Dulu zaman saya buka maaf kata saya kirim orang. Kamu belanja di sana, catat dia. Harga jual dia berapa, porsi dia berapa banyak, bisnis intelijen. Kalau sekarang kan kita dengan ojol duduk di rumah aja kita bisa buka itu harga produk ini apa. Kita bisa mau jualan gado-gado tinggal ketik gado-gado, kelihatan harganya. Gitu. Nah, terutama bisa juga kita bisa sederhana masalah branding, masalah nama. Ini kan dulu kan awal bukanya waktu Gojek awal GoFood itu kan ada sesuatu penemuan yang akhirnya diangkat oleh kawan-kawan. Kenapa? Misalnya kan dulu banyak orang nyari nasi Padang. Tapi kalau dulu diketik di GoFood tuh nggak ada nasi Padang. Nggak ada? Nggak muncul. Kan ada nasi rendang, nasi bungkus, nggak ada nasi Padang. Oh, kenapa ya? Ya dulu kan orang nggak paham dulu kan awalnya. Ada kan oleh teman-teman kan dirubah. Nasi Padang rendang. Jadi ketika kita search, orang nyari nasi Padang. Nasi Padang nggak keluar? Nggak keluar, karena nggak ada tuh, nggak dipakai orang. Kata-kata nasi Padang itu. Keywordnya nggak dipakai. Sederhana banget itu. Tapi begitu kita pakai, pemilihan keyword juga penting. Waduh, luar biasa. Iya kan orangnya nyari apa? Even bisnis kuliner starting ya, yang masih awal masih ngerti sosial media. Udah ya mesti paham. Branding mesti ngerti, promosi mesti ngerti, keyword mesti ngerti. Iya. Kompleks dong. Betul. Ya jadi yang dia cari itu apa? Kadang-kadang yang orang cari kan apa yang dicari orang. Oke, aku ngerti lah. Aku kan orang digital. Nah, iya itu. Orang digital ngerti keyword. Jadi sampai segitu ya. Sampai segitu. Dulu kan aku ada tesis kayak gini. Pokoknya kalau bisa masak yang enak, walaupun jualannya di dalam gang, dicari orang. Ya nggak gitu. Kayak gitu lagi sekarang. Sekarang kan masa kita cuma 3 bulan. Oke. Orang sering bilang sama saya, itu Pak, itu kan martabak har. Itu sejak 1947 berdiri. Ya dulu kan juga sepi juga. Dulu Coca-Cola. Ya awal-awal katanya cuma berapa kerat bisa dijual. Ya sekarang kita tuh nggak punya waktu lagi. 3 bulan, karena waktu kita nggak ada lagi waktu. Maksudnya kita sepi. Maksudnya Ropi 3 bulan itu harus jos. Jadi sebelum buka itu malahan preparation penting. Iya. Jadi 3 bulan tuh harus sudah jos.
Jadi coba saya strukturkan kembali. Pertama, untuk buka usaha, kalau usahanya kecil, ya 3 bulan ini menentukan. Tapi sebelum 3 bulan yang lebih penting lagi preparationnya. Preparationnya ini berarti pertama quality. Benar ya? Quality dari sisi, let's say, rasa. Betul. Customer experience tadi ya. Orang masuk ke dalam restoran kita, dingin nggak dingin, suasananya. Kemudian menu. Betul. Tulisannya mungkin juga. Jangan sampai urunya kecil-kecil. Betul. Mungkin 8. Betul. Nggak kebaca. Kemudian waitressnya juga ramah, nggak mau badan, gitu ya, melayani dengan senyum. Kemudian baru rasa pelayanan, jangan ngelempar gitu, kemudian ditaruh yang benar, kemudian makan baru di sini aroma rasa kan, kemudian selesai bayar. Jadi kan kita kan sekarang ngadapi namanya generasi milenial, generasi Z. Dia ada 2 sifat yang kita mesti pahami, 2 sifat utama mereka. Sifat utama mereka selalu ngikutin namanya tren. Dulu kan misalnya ada sate taichan, mereka serbu sate taichan. Dulu es kepal Milo, mereka serbu. Nah, misalnya ada apa, mereka serbu kan gitu. Tapi mereka ada sifat kedua yang kita mesti pahami. Mereka ini nggak loyal. Oke, ngerti banget itu. Nah, jadi dan mereka ini mudah kecewa. Jadi kalau dia datang ke tempat, dia coba nggak enak, dia nggak mau datang lagi. Mager dia langsung. Iya. Kalau generasi zaman dulu nggak. Kita coba lagi besok. Mereka masih ada sabar. Karena generasi milenial ini yang benar tadi, yang pertama dia tren itu, yang kedua nggak loyal, ketiga memang orangnya tuh maunya instan. Generasi instan. Makanya disebut generasi micin itu. Pokoknya kalau nggak cepet nggak ini kabur dia. Quick reaction. Oh, jadi itu tipikal generasi ini. Jadi sekarang. Gimana caranya kita mengkeep lah ya, generasi milenial ini selalu agar bisa jadi customer loyal kita nih. Gimana? Ada tips and triknya nggak? Ya, kita mesti bergaul dengan mereka, ngikuti mereka. Contoh sederhana aja contoh. Generasi milenial itu selalu pegang HP. Dan mereka senang foto. Jadi kalau kita buat kuliner, ini trik sederhana aja. Usahakan kuliner kita itu enak dipoto. Oh, Instagramable. Ya, jadi kalau kita misalnya lagi testing produk, dilihat, kita coba pakai foto kita. Ini kalau dipoto enak nggak dipoto? Instagramable lah. Instagramable. Karena kadang-kadang mereka tuh yang orang beli itu mereka tuh lapar mata. Nah itu. Jadi nggak zaman lagi, makanya kita mesti belajar sekarang itu. Nah, belajar hal-hal seperti itu. Tapi itulah problem utama bangsa ini. Balik lagi, sebenarnya kan kalau kita bicara people management di bisnis kuliner ya, mulai dari depan ya, dari yang greeting, yang waitress, kemudian kitchen ya. Ada filosofi tersendiri nggak yang kamu punya waktu kamu dealing sama let's say sama karyawan, sama employee? Ada nggak filosofi yang selalu kamu pegang gitu? Kalau saya filosofinya sederhana, saya sering bilang karena pengalaman dulu kerja dan saya sering bilang sama mereka, Anda itu kalau kerja jangan pernah berpikir bekerja untuk perusahaan, jangan. Atau bekerja demi saya, demi perusahaan, demi atasan, enggak. Bekerjalah Anda itu untuk diri Anda sendiri. Begitu. Kalau Anda itu misalnya di sini kerja sama saya, Anda bisa masak, rajin, itu untuk Anda, bukan untuk saya. Karena jika Anda berhenti kerja, Anda bisa masak, Anda bisa buka usaha di tempat lain. Kenapa? Karena kalau Anda bekerja untuk saya ini manusia, dan kadang-kadang saya akan mengecewakan Anda. Tapi kalau Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, biasanya Anda tuh tidak pernah kecewa dengan diri Anda sendiri. Nah, karena itu saya ambil filosofinya kan dari Quran juga. Nah, bahwa jika itu yang baik, ya baik itu untuk Anda. Kalau itu buruk, untuk kamu. Jadi sebenarnya memang lebih ke arah friendly management ya. Jadi nggak kaku, nggak segala macam. Saya nggak pernah bilang sama mereka bahwa Anda akan kerja di sini selamanya, saya nggak. Suatu saat Anda akan berhenti bekerja di sini. Nah, ketika Anda berhenti bekerja di sini, apa yang Anda dapat dari usaha ini? Sebenarnya kalau ngomongin kuliner nih nggak habis-habis. Aku mau sedikit shifting lah, lompat ke bisnis satunya lagi, pendidikan mungkin. Pendidikan di era pandemi saat ini, krisis ini kan memang yang tetap stabil bisnisnya kan. Orang mau nggak mau tetap kirim anak untuk sekolah dan harus belajar. Walaupun yang ngajarin di rumah bukan guru lagi, tapi orang tua. Yang bikin orang tua bete sekarang kan. Udah gue yang bayar, gue yang ngajar lagi. Oke. Kalau tadi saya tanya kunci sukses di bisnis kuliner, kunci sukses di bisnis pendidikan beda nggak sama di kuliner? Tetap juga, manusia juga tetap. People management tetap juga. People management juga. People management juga. Iya. Cuma kan gini kan,
karena saya ke dunia pendidikan dan kemudian juga di kuliner, saya tuh menemukan suatu masalah problem utama bangsa ini sebenarnya. Apa itu? Ya masalah soft skill. Soft skill. Jadi gini, orang Indonesia terutama mungkin di daerah kita ya, Palembang atau apa, itu jarang diajarkan yang namanya soft skill. Soft skill itu ya pekerjaan-pekerjaan kecil-kecil kayak detail gitu. Nah ini misalnya kalau kita ke Jepang ya, kita ke Jepang kan anak itu dari TK SD kan diajari yang namanya origami. Nah, supaya ngasah mereka buat yang lipat kertas, hal yang kecil-kecil seperti itu. Di usaha kuliner kan terpengaruh. Kenapa? Misalnya kita lihat nonton lah ya acara MasterChef kan, itu kan ketika dia menyajikan plating dan segala macam itu dia perlu ilmu yang seperti itu. Nah, orang kita nih maaf kata tuh suka kasar gitu loh. Oh, nggak terlalu pay attention sama detail. Detail. Nah, jadi maaf kata karena kita tuh kan ya kita merendahkan namanya seni. Pelajaran seni budaya itu rendah di kita, dinilai rendah seni budaya itu. Pokoknya duit aja. Duit aja. Kalau duit itu datangnya sebenarnya ada story-nya. Betul. Seni yang tinggi juga bisa. Iya, seperti kan misalnya kan kita misalnya zaman sekarang kan fotografi ini kan soft skill. Anda nggak bisa kasar, nggak bisa. Anda tuh harus dengan jiwa seni diasah gitu. Nah itu kelemahan kita. Oke. Jadi maksud kamu dengan dunia pendidikan nih sebenarnya kita tahu bahwasanya soft skill itu jadi big problem sekarang. Big problem. Makanya kita kan orang Indonesia itu kan lemah. Nah kan misalnya sekarang katanya kita nggak bisa ngelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya karena kita memang nggak belajar ke sana. Ada ini nggak? Ada semacam nasihat atau apa semacam apa ya coach kepada teman-teman yang mau mungkin malahan mungkin sama sekali belum mau berusaha tapi belum berani. Kira-kira apa sih yang harus mereka kerjain saat ini? Ya, memang saya sering bilang kan memang modal untuk buka usaha itu sebenarnya bukan uang, bukan jaringan, tapi keberanian. Apa itu berani? Berani itu adalah kita tuh takut, kita punya rasa takut, kita tuh takut, tapi kita tetap melangkah. Bukannya kita yang namanya orang berani itu nggak ada rasa takut, kita takut, tapi kita tetap berjalan, tetap melangkah. Dengan cara mempertimbangkan, memperhatikan, sama preparation. Iya, preparation tadi. Tapi harus berani. Harus berani. Kalau beraninya nggak datang-datang gimana nih? Nah, kalau dia nggak berani yang nggak datang, cari teman yang berani. Itu makanya selalu ada 2 orang. Betul. Gitu, ya? Kan katakan dulu kan sering dibilang kan, 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut itu bukan jadi 2 orang penakut, tapi menjadi 2 orang setengah berani katanya kan gitu. Oh, itu filosofi baru. 1 orang penakut tambah 1 orang penakut menjadi 2 orang setengah berani lah. 2 orang setengah berani. Jadi bukan 2 orang penakut. Sama ya. Berarti mirip-mirip sama dunia digital juga ya. Biasanya kalau kita cari membuka usaha, cari co-foundernya siapa ya? Aku nggak ngerti teknik, ngerti programming, cari orang yang ngerti programming, cari yang ngerti desain gitu. Kameranya ngumpul jadi berani. Iya. Tapi kalau semuanya orang berani nggak bagus juga. Jadi komplementasi. Iya. Jadi katanya ada gas, ada rem, ada yang gas, saling melengkapi. Jadi teman-teman yang mau buka usaha, yang sudah punya niat, sudah kebayang-bayang, udah sekian lama, bertahun-tahun mungkin, tapi belum berani-berani. Tadi tips yang praktis dari Mas Rofik, cari teman, cari co-founder yang mungkin sama-sama takut, tapi karena sama-sama 2 orang penakut, jadi 2 orang yang setengah berani. Jadi kita makin berani gitu. Oke, itu saja Mas Rofik. Terima kasih banyak atas yang ngobrol-ngobrol yang saya rasa keren banget, banyak sekali ilmunya. Mungkin kalau seandainya teman-teman request misalnya ya, bikin yang part 2-nya, sesi 2-nya kita akan coba gali lebih dalam lagi. Tapi sekarang kita mau tahu dulu kira-kira respon dari teman-teman viewer gimana. Ini kalau bukan karena teman lama. Iya. Sultannya Palembang nih. Oke, itu saja Mas Rofik. Iya, makasih banyak. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bisnisnya tambah lebih gede di masa depan. Mudah-mudahan keluarganya juga tambah bahagia ya. Bisnis tambah gede, itu saja mungkin dari saya. Nanti kita coba akan hadir lagi untuk mendapatkan tema berikutnya di Inspirasi Pengusaha Indonesia.